now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out Indonesia. With me, Mutiara Sastro as your host. Gue punya Faiz Ramadan dan Gomo Sidarta. What up guys? Let's go midweek. Di week ketiga banyak yang bisa dibahas. Di saat kita record podcast kali ini, si Thunder baru saja dipatahkan streak kemenangannya oleh tim teman saya yang senyum-senyum. Tidak sangka-sangka ya. Tidak sangka-sangka. Saya menyangka. Enggak, setelah defisit 22 poin loh. Iya betul. Tapi sebenarnya di podcast sebelumnya kita bahas mungkin kalah sama Portland. Iya, kemungkinan mungkin iya. Bener, kita udah memprediksikan going into the game gue juga ini kayak bisa menang kali ya. Tapi ngelihat halftime kok lah kayak gini skornya, ya udahlah gitu. Betul, itu yang terprediksi. Cuma yang tidak terprediksikan. Kok bisa sih? Kok emang sesusah itu mengalahkan San Antonio Spurs? Susah banget dimenangkan oleh Phoenix Suns ya. Phoenix Suns yang juga mematahkan streak kemenangannya Wemby and San Antonio Spurs. Ternyata tidak susah amat. Oh gitu ya. Habis itu kalah lagi tadi ya. Habis itu kalah. Jadi naik turun buat apa? Kita akan bahas semuanya. Apalagi di episode ini we've got plenty of interesting takes. Terutama dari tim-tim yang tadi gue sebutkan, Portland, Phoenix Suns. We'll talk a little bit about Lakers as well. Pertama-tama Suns nih ya, karena di awal minggu ya kan. Dan ya pertandingan yang buat gue pribadi cukup mengejutkan ya. Hasilnya cukup mengejutkan. Rekornya sih 3-5 ya. 3 kemenangan 5 kekalahan. Tapi yang gak disangka-sangka ada mengalahkan San Antonio Spurs. Pas kalah pun lawan Golden State. Tapi Steve Kerr memberikan apresiasi pada Jordan Ott. Luar biasa ya. Sebelum kita bahas ya tentang coaching ability yang dimiliki oleh Jordan Ott di musim pertamanya bersama Phoenix Suns. Yang juga fakta yang menarik yang gue mau brought up nih sebagai topik awal ya untuk Phoenix Suns. Di antara menurut NBA University ya ini dikatakan sebagai paling tidak ya sampelnya walaupun dikit sekitar berapa sejauh ini 9-10 pertandingan untuk seluruh tim di liga. Saat ini Phoenix Suns menduduki paling tidak posisi keempat sebagai best 5-man lineup rotation. Siapa aja tuh? Isinya Devin Booker, Grayson Allen, terus Royce O'Neal, terus Ryan Dunn sama Mark Williams. Best 5-man lineup. Ini yang juga kita sempat catat ya. Dan sesuatu yang gak disangka ya, ada Grayson Allen. Benar. Grayson Allen dalam kalimat best lineup gitu. Gak ada yang menyangka-nyangka. Udah gitu, itu pun juga berarti ketambahannya reserve-nya aja masih seorang Colin Gillespie. Igedaro, Nick Richards, banyak loh. Deep ternyata loh, Phoenix Suns. Luar biasa ya. Jadi kalau kita membahas pertama-tama ya sebelum bahas Jordan Ott, menurut gue apalagi ya di sampel pertandingan lawan Spurs, I think what works so well adalah yang tadinya juga nggak gue sangka-sangka seorang Mark Williams si lumayan ya untuk jadi paling enggak rim stopper, apalagi Wemby kan juga kalau urusan drive, urusan dapat feedingan di underring kan juga agak-agak susah ketebak dan susah dijaga. Cuma menurut gue downhill pressure itu bisa diredam sama Phoenix Suns. Terus 5 out spacing dengan adanya Booker, I hope ini dia bermain di posisi naturalnya. I don't know if you guys agree gitu ya, di posisi naturalnya saat ini dibandingkan di musim lalu. So that works so well. Ini hopefully belum ketambahan Jalen Green ya, kita nggak tahu ya. It's for good or worse gitu ya, for better or for worse. Booker very improved juga di playmaking. You would agree juga is Mark Williams terutama sih. Kalau di sampel pertandingan lawan Spurs, presence-nya untuk pen area protection, kemudian two-man game-nya juga kelihatan sama Booker gitu ya, works so well in PNR. Booker juga really good at initiating gitu ya untuk PNR action. He's one of the best right now untuk PNR creator juga. Allen and Royce O'Neal jadi pelapis untuk shot creation di perimeter, 40 plus 3-point threats that punish help as well. So I think that's one of the reason why Phoenix Suns, gue gak bilang bagus saat ini, gue takut jinx, but so far so good lah menurut gue. Menurut lo gimana? Lo setuju gak? Gue setuju dalam artian ya so far so good, karena di tengah badai cedera mereka tetap bisa tampil. Menurut gue makin lama makin kelihatan sih arahnya gimana.
Dan apa yang diinginkan Jordan Ott itu mulai kelihatan, dan kita sempat tweet juga di Twitternya Box Out ya. Jadi sebenarnya fokusnya Jordan Ott ini adalah menjadikan Phoenix Suns sebagai Boston Celtics di wilayah barat. Wis. Dalam Dari segi jago nggak ya? artian Jago sih jago. dalam artian calon bukan. Jago karena kan ngalahin tim unbeaten, nggak mungkin nggak jago. Betul. Gila. Nah tapi dalam artian gimana shot selectionnya mereka. Jadi mereka itu fokus untuk ngambil 3 points. Jadi mereka ngambil mid game di mana shooting frekuensi mereka sekitar 50% itu adalah 3 points. Jadi mereka ngambil prinsip NBA sekarang di mana 3 point itu lebih berharga dari 2 poin. Jadi mereka jacking up threes. Cuma memang itu akan tergantung sama persentase juga. Maksudnya ketika dia shootingnya lagi bau banget ya lo kan kelihatan busuk di satu quarter misalkan cuma 12 poin gitu. Tapi ketika mereka langsung hit the 40% of the 3 points, mereka bisa langsung 30 poin, 35 poin satu quarter. Jadi dari segi itu menurut gue menarik untuk diperlihatkan juga, karena juga Royce O'Neal dan Ryan Dunn dan Grayson Allen juga mereka punya improvement di sisi itu gitu, di segi shooting. Nah dari segi defensively ketika lawan Spurs itu approach-nya menarik. Jordan Ott menjadi tim pertama yang menemukan formula menghentikan Wemby, di mana mereka nggak fokus menghentikan Wemby one by one dengan center mereka, tapi mereka menjaga Wemby di low post dengan pemain yang lebih kecil, di mana Royce O'Neal atau Grayson Allen atau Ryan Dunn itu fokus mendinai Wemby dari low post. Dan ketika mereka Wemby dapetin bola, timingnya benar-benar pas banget. Mark Williams masuk, Devin Booker masuk, jadi semuanya langsung mengecil di paint area, double team, triple team terjadi, dan Wemby juga sering kehilangan bola atau offensive foul gitu. Jadi serangan Spurs ketika itu macet, jadi semuanya ketika lawan Spurs itu berjalan sangat baik buat Suns. Iya. Gue mungkin nambahin sedikit tentang gimana menghalau shot creation-nya Wemby, apalagi bukan cuma Mark Williams aja yang emang ya tugas lo adalah untuk ya rim protecting gitu, rim protection anchor. Cuma di sini adalah yang kelihatan banget tipe-tipe pemain seperti Royce O'Neal, Oso Ighodaro, Ryan Dunn, mereka tuh kayak ganti-gantian untuk apa ya, jadi cleanernya lah, sweepernya lah, as a true wings gitu ya. Jadi lo juga bisa compete dari sisi size-nya juga as a apa ya, kayak defender pelapis, undering, big wing. Benar. Ji, menurut lo sendiri lo melihatnya nih kalau dari soal Wemby stoppernya deh, is this a team effort atau lo melihatnya ada hal lain di sini? Ya pasti tim effort sih ya. Maksudnya lu punya Wemby yang kemarin gue baca di Reddit ada yang bilang kalau misalnya orang kayak Steph Curry, kayak Dame itu punya gravity kan. Iya. Kalau Wemby tuh sebaliknya dia punya anti gravity. Itu gue colong jadi sih. Oke. Keren. Jadi kan dia rim deterrent ketika orang masuk ke paint ada dia, terus orang masuk takut gitu kan, pasti di blok ada makhluk apa ini, gede banget. Dan di offense pun dia juga tangannya panjang, bisa nembak segala macam, bisa dribble pula. Kalau lo kasih one orang kayak gitu, nggak secara fisikal belum ada yang bisa nge-patch kan. Iya, Jadi mesti pakai strategi sih untuk kalahin orang kayak gitu. Dan kemarin si Jordan udah ngasih preview lah kira-kira apa yang bisa dilakukan. Tapi kalau gue ngeliat sih kemarin eksekusinya bagus, dan mungkin ada faktor Wemby-nya juga dia masih main muda sih. Gue rasa kalau misalnya mungkin hal itu gue rasa pernah dilakukan sama ke Giannis, dan itu awal-awal efektif. Lama-lama kan dia bisa, karena pernah diajarin jadi point guard juga sama Jason Kidd kan. Dia pastinya juga udah lumayan. Nah mungkin Wemby dengan dia growing, dia lebih bisa lihat situasi segala macam. Ketika double team, triple team, ya dia bisa ngasih bola ke teman yang lain pasti. Oke. Yang lo lihat perbedaan antara melawan Spurs nih despite menang gitu, dan ketika melawan Warriors kan malah kalah gitu, double digit pula, dan di malam dimana Devin Booker mencetak 38 poin. What works so well for this Warriors team? Selain emang dari sisi scoring option rata banget sampai ke pemain ke-7, ke-8, Moses Moody lah, Podziemski lah, siapa lagi? Buddy Hield even 12 poin, 2 rebound, 2 assist. Kenapa nih Islo melihatnya ini, karena seperti dua game dan dua tim yang berbeda gitu. Nah, gue juga cukup heran karena Jordan Ott ketika lawan Spurs mereka menyiapkan skema yang sangat bagus untuk menghentikan Wemby, tapi ketika menjaga Steph Curry kayak orang gak pernah nonton Steph Curry gitu. Jadi ketika jaga Steph Curry masih dikasih drop coverage lah oleh Mark Williams. Jadi menurut gue itu sesuatu yang kayak ini udah
ke 18 tahun 19 tahunnya Curry di liga, lu nggak boleh gitu lagi gitu. Jadi menurut gua ada miskomunikasi di defensive area, jadi yang membuat itu juga sesuatu yang bisa dieksploitasi oleh Steph Curry, dan juga shootingnya juga kalau gua nggak salah ingat itu di first half juga agak buruk gitu Phoenix Suns. Jadi ketika yang kayak tadi gue bilang, ketika shootingnya itu nggak hit maksudnya di bawah standarnya mereka, karena standar Suns kan 35-an gitu kan. Ketika di bawah itu akan langsung ambrol itu, dan ngejarnya agak lumayan susah gitu sih. Oke. Dan ini belum ketambahan Dylan Brooks sama Jalen Green ya, for better or for worse. Saat melawan Spurs aja, Dylan Brooks gak main, net ratingnya -1 karena kena tag. Gak jelas. Di bench, ada yang tahu gak sih? Gue aja sampai sekarang gak tahu dia ngomong apa loh di bench sampai kena tag loh ya. Tapi taunting lah, I don't know. Stuff like that. But, Kadang kayaknya mukanya udah salah gitu. Mukanya lu di Udah pakai salah kacamata ya? hitam Gue gitu. udah nyebelin ya, jadi kayak ngomong apa referee-nya offended ya. Udah offended aja. Tapi ada satu pemain yang mesti kita ini juga Siapa highlight juga. Ternyata Suns itu nggak perlu amat yang fancy semacam Bill atau CP3, mereka cuma butuh Colin Gillespie. Itu ya. dia. Oh, Dia calon bukan six man ya? playmaker white guy. Yang Oh, pure so aja. good sih. Oh, Iya, gitu ya? iya, making simple play, winning play aja. Textbooknya ya. Iya, textbooknya ya nggak aneh-aneh, tapi dia kalau gue ngeliat dia cuma di highlights dikit-dikit karena gue pengen di fantasy. Tapi dia efektif gitu, maksudnya lo turnover, terus nggak maksain untuk nembak, terus asisnya juga nggak yang aneh-aneh, tapi ya pas aja dia di situ sih. Ternyata main standar-standarnya bisa malah elevate ya Devin Booker ya. Benar, Mungkin karena udah ini timnya kan udah ada star-starnya kan, terus lu punya shooter juga, lu ada Mark Williams juga yang dia juga bisa nembak kan. Lu perlu ada playmaker murni di situ yang bisa ngatur offense dengan baik sih. Kalau Booker kan memang dia naturalnya ada scorer kan, walaupun dia bisa playmaking tapi pasti nggak akan sebagus orangnya yang pure playmaker lah. Ya. Gue melihat setipe kayak Peyton Pritchard gak sih di Celtics, lo pure textbook and you know exactly you have a star-studded team di situ, udah ada Jason Tatum, Jaylen Brown and everything. Biarlah gue menjadi posisi gue sebagai probably six man sama kulit putih pula gitu ya. Jadi iya 8 man saking ininya ya, saking deep ya ceritanya saat ini gitu ya. Alright, that's Phoenix Suns. Kita lihat konsisten apa atau akan makin bikin gue darah tinggi ya menyaksikannya nih ke beberapa minggu ke depan. Mules, gak bisa di-reach out Mutia, gak bisa, gue gak bisa. Nontonnya sambil meeting lah ya, aduh pusing. That's Phoenix Suns. Bukan cuma Phoenix Suns saja yang mematahkan streak kemenangannya tim-tim atas di musim nih ya, di musim sepanjang 2-3 minggu. Ada Portland Trail Blazers. Ini lebih pekerjaan rumah lebih besar lagi, menghadang seorang defending champion. Sebenarnya gue hari itu di tengah kanan kiri sumringah semua gitu loh. Gila. Sulit. Auranya tuh beda. Penuh ya. bahagia nih, positif banget ini hari ini. Jadi gimana Mal? Portland Trail Blazers Blazers sih gimana sejak nih? ya awal musim memang udah kita ada beberapa improvement lah ya, masih Shadow Sharp, terus ada Jrue Holiday kedatangan, tapi kan awal-awal ini buat apa sih dia ada di sini gitu kan. Udah wash nih di Celtics, ngapa-ngapain segala macam. Ternyata bisa mematahkan winning streaknya OKC loh. Kemarin Gak lawan main-main. Nuggets menang. Benar. Lawan Lakers juga sekali kalah sekali menang. Iya. Rekordnya Bahaya rekordnya ini, sih iya. sekarang berapa? 5-3 ya, 5-3 dan 4-1 atau 4-2 sejak 4-1 di game terakhir. Thiago Splitter gantiin. Benar. Bandar judi itu lah. Benar judi. Ya Benar mungkin judi. kalau yang ngikutin NBA masih tahu lah, Portland salah satu tim yang terimpact paling gede dengan skandal judi NBA, karena yang ditangkap tuh pelatihnya ya, Pelatih aktif. Pelatih aktif. Pelatih aktif loh. yang dicurigai kenapa tahun lalu sampah banget mainnya karena rotasi. Nah, itu dia. Jangan-jangan. Allegedly. Oh, berarti aslinya bagus, Aslinya bagus. sekarang. Aslinya sekarang. Ini Sekarang form dengan ada form yang terbaik. pemain yang step up seperti Kamara, seperti Jrue Holiday, dan Deni Avdija yang sangat luka es di awal musim ini. Iya. Itu kan ajaran lo kan. Benar. Ini bisa memberikan perlawanan lah kepada tim-tim yang kayak si Anthony Edwards bilang di awal musim, ketika lo ke Portland ini udah bukan main-main lagi, lo di sini nggak bisa dapetin easy win lagi. Langsung rank 6 di West. Langsung rank 6 di Mantap. West.
backcourt Target sih bisa rank 6 juga kalau gue pengen sih nggak play-in lah. Langsung lolos playoff. playoff. langsung lolos Optimisme playoff. membuncah semua di sini luar biasa. Nggak apa-apa dong dari sekarang. Luar Pede biasa. tidak masalah. Kita berdoain dulu. Iya. Oh, berdoa Afirmasi, dulu. Afirmasi. Iya, iya. Manifestasi. Tapi serunya melihat apalagi matchup ketemu OKC, lu setuju gak sih Ji? Ini this is like backcourt versus backcourt, karena backcourt pressure yang diberikan sama Jrue Holiday, Toumani Camara, ketemu backcourtnya OKC yang deep juga nggak main-main gitu. Lo melihatnya dari sisi scoring option gimana sih antara kedua tim ini? Ya, kalau misalnya soal backcourt ini mungkin bisa dibilang Blazers punya backcourt yang defensively sangat-sangat oke lah gitu. Di gue nggak tahu rankingnya berapa, tapi sekarang kalau misalnya lo perhatiin sekarang hampir semua tim itu melakukan full court press kan. Dan Blazers itu paling ujung, dia mentok gitu. Ya, Ketika orang dapat bola bener-bener langsung inbound di-hound gitu Ya. kan. Ini mungkin kayak ironinya kalau misalnya waktu dia masih main dulu kan dia juga ketika dia pegang bola langsung dipegang sama Dia yang jadi korban ya biasanya. Dia korban. Sekarang kebalikannya nih. Itu sebenarnya adalah identitas yang mau dibangun oleh Chauncey kan di awal. Okay. Chauncey kan memang dia dari Pistons segala macam, dia defense win championship segala philosophy kayak gitu. Dari musim lalu juga emang dibangun tim ini untuk menjadi tim yang defensively sound gitu. Okay. Untuk offense-nya memang ya udah lu tembak 3 lu lari gitu kan. Secara offense gue memang lihat ini masih belum sangat matang, tapi secara defense ini udah sangat bagus gitu. Okay. Dan dia ngambil di depan itu kayak orang-orang. Jadi lu di full court press itu selain menyebalkan melelahkan juga kan. Iya jelas. Jadi ketika hari ini bisa ngalahin OKC, gue rasa itu juga salah satu kayak OKC habis main back to back, dia juga kayaknya kalau nggak salah OKC itu yang udah main 9 game sendiri kan di Iya benar. Liga kan. Jadi Paling banyak. 8-1. jadwal itu kayaknya juga ada andil untuk akhirnya kenapa bisa Portland bisa menang karena mereka Tear sudah them up. lelah gitu. Iya, tear them up. Iya, that makes sense. Apalagi dua game pertama juga double OT, bla bla, dan Iya. mereka pun juga Shai juga belum datang lagi, J-Dub segala macam, Isaiah Joe juga in and out gitu kan. Jadi mungkin berpengaruh juga. In general guys, gue ini penasaran aja ya di kacamata gue. As a team yang punya salah satu highest average pick up point ya di liga saat ini, itu kan berarti kalau dari cerita lo Ji, karena average berarti bukan karena lu match up-nya OKC aja gitu, walaupun akhirnya advantage-nya karena melawan tim seperti OKC dengan keadaan seperti itu. Dengan visinya Chauncey dan dilanjutkan oleh Thiago Splitter, average pick up point-nya tuh jadi lebih jauh tuh, maksud gue itu akan selalu menguntungkan ketemu siapapun, atau menurut lo yang kayak gini mungkin nggak bisa dilakukan lagi untuk ketemu matchup seperti apa? Nggak, itu justru akan Apa selalu always work? pasti akan mendisrupsi At offensive least. plan dari semua tim sih ketika lo dapat bola di awal, terus point guard-nya yang playmaker-nya yang ball handler utamanya lo gangguin. Itu kan pasti akan ketika gue possession ini gue mau main play apa nih, di situ kan udah keganggu di situ. Forcing ini 8 second jadi ya. harusnya kalau misalnya mungkin ngelawan tim yang bisa read and react itu akan lebih mungkin lebih troublesome ya. Tapi kalau misalnya tim-tim yang memang udah main pick and roll, yang main DHO segala macam, itu gue rasa pasti lebih efektif. Alright, lo ngeliat on top of my head ya, nggak tahu nih lo melihatnya matchupnya memungkinkan akan sulit ketemu tipe permainan seperti tipe defense seperti itu atau enggak. Miami Heat yang cukup unpredictable menurut lo bakal bisa keluar dari pick up point mereka yang setinggi itu nggak? Nah, pentingnya pick up point itu kan menguntungkannya dalam segi lo bisa memforce turnover lebih tinggi gitu kan. Apalagi ketika tim-timnya itu terbiasa cuma mengandalkan 1-2 pembawa bola ke tengah. Oke. Nah, kelebihannya Miami Heat sendiri karena dia punya 4 orang lah, minimal 5 orang sama Bam gitu, yang bisa membawa bola dari tengah ke depan, Dari even tengah yang ke drive depan. gitu. Jadi mungkin si Miami Heat itu bisa menanggulangi, tapi juga nggak semudah itu karena kan ketika lo full court press, yang jaga itu kan misalkan nih Jrue sama Camara maju ke depan 2, tapi ketika Bam turun ke bawah juga itu pasti kan akan ada yang ngikutin juga kan. Jadi secara otomatis lebih lelah, tapi ya dengan adanya lebih banyak orang bisa megang bola lebih membantu sih. Oke. To that point, kalau gue rasa counternya adalah ketika lo lawan tim yang lumayan rata, Blazers juga secara skill wise dari defensive juga rata. Jrue,
Shedon juga tahun ini banyak improvement dalam defense-nya. Ya. Terus si Kamara udah ketahuan lah dia all NBA lah Iya, harusnya. Danny Dan Avdija. dia juga Donovan Clingan di belakang. Iya. Jadi ketika lo udah ngelewatin tangan-tangan panjang dan bukan tangan panjang doang, gratil kan. Iya, benar. Suka nyolong juga kan, ada Donovan Clingan segede-gede apa di belakang gitu. Dan off the bench juga ada Blake Wesley yang lagi cedera tapi he got that dog in him kan. Iya. Terus nanti misalnya ada Scoot juga bisa balik, terus ada Chris Murray, ada Rob Williams, si Time Lord yang baru juga balik Time dan Lord. sudah memberikan kontribusi positif Iya. Luar biasa. untuk meminuskan lawan. Meminuskan lawan. Jadi Iya, kalau iya, secara skill wise, ya kayak kemarin kita lihat kan waktu hit lawan si Clippers, secara skill wise kan memang kayak ini ya mohon maaf aja kayak Jaime Jaquez Jr. lawan Iya. James Harden ya skillnya udah beda gitu Iya, ya. Jadi ketika lo mengandalkan one-on-one pasti akan ya skill ketemu skill mana yang lebih jago sih individually. Dan menurut gue jangan lupa juga Portland ini sebenarnya dia tuh second in pace in the league loh. Jadi dia bukan cuma bikin capek lo ketika menjaga lo, tapi ketika offense pun dia juga sering fast break Wow. dan sering drive ke dalam. Jadi menurut gue akan jadi tim yang sangat mengganggu untuk dihadapi sih. Sneaky juga ya, gue gak menyangka second in pace. Second in pace. Kirain gue tim-tim lain masih ada juga lebih No, cepat dan second in pace, disruptif gitu. The first one hit. Oh wow, oke. Walaupun social actionnya gue masih meragu, masih Itu masih PR ya. masih PR. Oke, we need to talk about Danny Avdija nih sebelum kita move on ya Ji ya. Ini apalagi di The man sampel from Promised Land. take us to promised land. Apalagi di sampel di beberapa pertandingan ini di hari ini 33 poin, 23 poin sebelumnya, terus sempat juga 19 poin, 25 poin. This guy, lo melihatnya konsisten, and what's so good about Danny Avdija atau roster yang mengelilinginya atau perkembangan dia nih yang lo lihat di Portland seperti apa sih? Kalau gue ngeliatnya sih dari awal dia masuk NBA kan memang sudah projectnya adalah dia all around guy yang bisa offense, dia bisa defense, dia bisa shooting, dia bisa ball handling juga, playmaking juga sebagai secondary. Mungkin dulu di Wizards kayaknya belum kondusif aja gak sih ininya, arahnya kemana gitu. Ketika dia akhirnya di trade ke Blazers dan dia dikasih oke lu pegang bola nih, langsung meledak gitu di tengah musim kemarin. Iya. Jadi ini gue rasa memang ke-unlock aja, memang dia sudah ada di situasi yang tepat dan dia bisa ya berkontribusi secara ngeluarin semua what he's got aja sih kalau gue rasa ya. Tapi agak ini gak sih lo melihat hari ini agak slow start gak sih, dia kan first half agak ini ya. Ini kayaknya masalah ada effort soal effort sih. Kemarin kan sebelum ini lawan Lakers yang terstringer bahkan kayaknya bukan second string lagi. Terus kalah kan. Itu gua di situ ngelihat kayaknya bukan masalah game plan atau apa, tapi lebih eksekusinya aja. Kayak lu abis menang lawan Nuggets, lawan Jokic close game, terus lawan Lakers cuman ini nggak ada Luka, nggak ada LeBron, nggak ada Ayton main, tapi udahlah kita santai kali Complacent ya. Di situ. Ada komplasensi di situ. Kayaknya kalau gue ngeliat gue baca Reddit, gue lihat highlights game-nya kayaknya emang agak ada pressure ya udahlah kita santai di sini gitu. Terus ketika lo kalah sama Nick Smith Jr. dan Bronny James dan Ayton yang pulang balik terus dia meninggalkan lo gitu kan. Iya kan. Iya. Terus tiba-tiba dia bisa ngalahin Donovan Clingan yang lagi naik, itu pasti akan ngasih pressure di game selanjutnya. Iya, gue termasuk kaum yang salty juga sih. Gamal nih kalau di grup boxat enak-enakin, ini puas-puasin di Andre Ayton lagi begini. Nanti abis lebaran kita lihat abis lebaran kita. LeBron dulu balik, terus ada kalah, terus disinisin kan atau disindir-sindir di media. LeBron balik ya kan, terus dicak-cakin gitu sama LeBron. Lo ada pendapat lagi? Portland. Danny dulu ya. Danny dulu dong. Danny menurut gue dia punya keleluasaan sih sebagai bintang, dianggap sebagai bintang di Blazers, karena sebelumnya di Wizards kayak tadi Gamal bilang stratanya tuh belum jelas gitu. Kalau di sini udah lebih jelas dan dia diberikan keleluasaan dan dia juga membuktikan itu. Jadi walaupun dia kayak tadi kan 0-9 dulu gitu secara field goal, tapi dia juga masih bisa dapat free throw hari ini sampai 16 game, 16 attempt gitu. Jadi dan dia juga
punya visi yang sangat bagus sebenarnya menurut gua, dia bisa bermain segala macam, bisa sebagai roller di pick and roll, sebagai ball handler, dia sebagai dari corner, dari weak side juga dia bisa attack juga, dan dia selalu tipe pemain yang walaupun shootingnya terbatas tapi dia juga bisa facilitate teman-temannya gitu. Ya. Jadi dari situ sih makanya rataan dia juga nggak gitu jauh dari triple double juga gitu. Ya. Jadi Kurang menurut satu gua assist doang hari ini. Ya, hari ini Fred betul. Swift. Dan tapi satu Triple-double. poin lagi yang harus dikasih kredit juga menurut gua Jeremy Grant. Oke. Jeremy Grant Nah, di gue minta maaf season- dulu sama Jeremy Grant Nah, di karena, season preview. karena gue kira dia sudah wash dan gue memaksa supaya gue berdoa supaya Blazers menjual dia sebelum musim ini mulai, tapi ternyata Iya, ternyata dia memberikan energi yang sama amat banyak ya dari bench ya. Jadi bukan energi aja sih, scoring punch-nya juga dia mainnya bagus lagi Mainnya bagus gitu. lagi. Iya. balik ke Jeremy Grant ketika awal datang ke Portland gitu ya. Kayak Jeremy Grant waktu di Nuggets. Nuggets jelas. Jadi walaupun setelah ini dijual pun harganya juga udah mulai naik nih pasti nih ya Oh kan. bisa dijual mahal. Harga Oh, bisa. iya. Harga next Senin. Kayaknya dia kemarin emang ada ini ya, ada audisi gitu kan, lagi lawan Lakers kan. Bener. Audisi dia. Oh bisa. Atau udah kontrak year belum kan? Harusnya. Belum. Oke. Baru di extend kan Baru di-extend ya? ketika Dame cabut dia di extend dan dikasih duit banyak banget. 30 juta setahun. Jadi dia Oh, mesti wow. membuktikan harga 30 juta itu dan Benar. ya sekarang ya agak lumayan lah ya. Sekarang ya oke lah. Kita lihat konsisten atau enggak ya. Alright, that's Portland. Selanjutnya yang lagi berada di posisi kedua nih di Western Conference. Road game-nya 4-0 loh ya. Jadi belum terkalahkan on the road. 7 kemenangan, 2 kekalahan sejauh ini Los Angeles Lakers. Dan Luka yang juga udah balik. Line up-nya sih kelihatannya very promising ya. Walaupun hari ini menang tipis. Menang tipis. Kita bahas apa dulu nih? Line up Luka Doncic, Austin Reeves, Marcus Smart, Rui Hachimura, DeAndre Ayton. Tapi Austin Reeves nggak main ya di hari ini. But how promising is this line up? Kok bisa 7-2 ya sebelum kita bahas yang lebih lanjut soal shot selection and everything. What's so good about this team si Lakers nih saat ini? Menurut gua kelebihan utamanya dari pelatih sih. Sepertinya memang JJ Redick menerapkan set the bar yang cukup tinggi karena siapapun yang main, ini gue bilang siapapun karena bisa menang lawan Portland tadi yang Gamal bilang dengan third string gitu. Jadi dengan siapapun yang main, productivity-nya tuh tetap sama gitu. Iya. Nick Smith Jr. lu bisa 20 poin nih kalau nggak salah lawan Portland. 22. Jadi menurut gua ini dari coaching tim pertama dan secara permainan juga menurut gua agak beda nih dari tim-tim lainnya. Jadi ketika dia main jadi Lakers ini tuh tim yang berbeda dari tim lain, dia mid range-nya tuh frekuensinya cukup tinggi gitu. Jadi mereka berhasil memaksimalkan mid range. Jadi even ini gue per Istok Franco ya. Jadi Lakers itu punya 4 pemain yang take 30 atau lebih shots yang non rip shots di area mid range gitu di musim ini. Itu ada Doncic, Ayton, Rui dan Reeves itu di top 10-nya. Jadi menurut gue kenapa begitu? Karena pertama dia itu mengambil apa yang defense berikan ke mereka. Jadi they take what defense gives you, yaitu mid range. Karena selama ini secara statistik mid range is a bad shot gitu kan di NBA. Dan yang kedua mereka tuh punya pemain-pemain yang punya keluasaan kejagoan dalam mengambil itu dalam diri Luka Doncic, dalam diri Austin Reeves, bahkan sampai third string-nya si Nick Smith Jr. gitu. Jadi mereka bisa hidup dari area mid range dan ketika Luka Doncic masuk ke situ, Reeves masuk ke situ, semua defense-nya tuh jadi dinamiknya jadi kebuka gitu. Rui bisa dapat shot dari baseline, dapat corner gitu. DeAndre Ayton apalagi belakangan ketika main pick and roll gitu sama Reeves sama Luka Doncic, dia dapat tuh area di sekitar pen area atau di area shot free throw dan dia pakai floater andalan dia itu. Sementara ini sih wangi ya. Sementara ini oke. Jadi menurut gua secara return, secara skema Lakers lagi wangi-wanginya sih. Ini kayaknya ada pengaruh dari tren memang NBA kan, ya itu kan gara-gara analytics kayak shot paling bagus adalah at the rim atau enggak di 3. Jadi sehingga ada spacing yang gede tuh di tengah-tengah. Jadi kayak si JJ Redick ngelihat ini ada kesempatan di sini nih untuk ada
tempat-tempat kosong yang bisa mereka exploit untuk yang ngambil shot mid range itu kan. Bisa jadi ini kalau lihat dari kedalamannya pun juga paling enggak di sampel beberapa pertandingan belakangan ya, makanya bisa main sampai second third stringnya. Lo Ji, dari lo dulu deh, lo melihat seorang Bronny James, Jake LaRavia, Vando, even Dalton Neck, ini emang karena coachingnya yang bagus, terus mereka juga permainannya juga jadi tepat guna, fungsinya, posisinya, atau mereka ini secara individually lo melihat ya mereka ada growth gitu di sana. Dua-duanya sih, Oke. mix of both lah. This is a very well coached team. Hmm. JJ Redick kita tahu lah dia sangat-sangat anal kali ya Iya. untuk semua hal-hal kecil gitu kan. Jadi dia kayak bisa melihat ini orang Rapi sih, ya. rapinya tuh Iya. gimana, bagusnya di mana. Dan kalau soal Bronny gue nggak tahu soalnya. Kalau soal Dalton Neck juga gue nggak tahu. Tapi kalau Jake LaRavia memang dia dari Kings terakhir kan. Di Kings tuh udah, kalau seingat gue udah lumayan sebetulnya. Oke. Tapi di Kings itu ada lockjam dan memang ya Kings being Kings aja gitu. Iya. Dia nggak jelas nih maunya kemana. Dia nggak tahu ada pemain bagus dan mesti diapain. Nah ketika dia di Lakers dan ini dapat kesempatan untuk dia dia kalau run player gitu dia bisa semuanya juga gitu Iya, kan. Nah, iya. ini pas banget ketika LeBron gak ada ya, dia sedikit banyak melakukan role yang itu. Dia bisa scoring juga, dia defense juga. Scrappy, ya. Ada ngebantu playmaking juga di situ, dia bisa semua sih. Jadi kalau soal Jake LaRavia ini gue pas lah gitu dia ada di sini. Pas ya. White guy of the week, the Deman. month ya. Kayaknya lucu kalau gue bikin ini kali ya, starting my white guys. Nah, itu kita Coba, tunggu itu loh. Coba Kalau on top of nanti your head sekarang. Minggu ini mungkin kayak lagi kalau Minggu ini siapa? Gillespie sama Yes. Jake LaRavia sama Jaime, dia tuh Hispanic. Jaime Hispanic, Enggak, white passing ya enggak ya? Gue titip satu di 5. Ryan Kalkbrenner. Like a Brenner, pemain fantasi Anda ini Yoi. gorengan Anda ya. Aduh, ini podcast ini jadi gorengan. Sabonis lagi enggak ya? Kayak kalau Jokic gak seru kan ya. Siapa Nggak lagi seru. ya? Empat siapa ya, empat ya? Atau siapa Quinton Post gitu kali. Quinton Post 5. Lagi bagus. Empat. Lagi bagus kemarin kan. Oke. Tiganya, kan Jake di 3 kan. Iya, Jake 3. Dia siapa ya? Kalau si Hollins tuh bukan White ya? Enggak. Ya nanti lah. Iya. Nanti kita bikin ya. Nanti Nanti kita bikin langsung, konten ya. iya, bikin 5. post sendiri bahkan ya. Atau komen aja ya. Siapa starting White guy menarik lainnya. white guy starting lineup nih buat ide gamal nih. Ini Kon Knuppel. Konople, iya, main jelas. saya itu Konople jelas. Lakers menarik yang lo bilang tadi tentang mid range selection yang dimiliki sama Lakers. Lo lihat ini tuh karena kan seperti yang kita bilang ya, banyak tim justru menghindari mid range. Nah ini Lakers drawn into mid range. Lo emang ini melihat ya case by case ketemu tim seperti Spurs, atau lo melihat ini akan jadi hal yang sustainable buat tim seperti Lakers, profile seperti Ini Lakers? menurut gua bukan case by case tapi lebih ke gimana JJ Redick memberikan keleluasaan dan memaksimalkan Luka Doncic dan star pemain lainnya seperti Austin Reeves gitu. Jadi menurut gua juga nggak salah juga, karena gini, dibanding lo ngambil misalkan let's say 3-point corner dari Rui Hachimura gitu dan mid range dari Luka Doncic, at some point gue lebih milih mid range dari Luka Doncic gitu. Oke. Karena ketika Luka Doncic ngambil mid range, pemain lain akan ketarik ke situ. Jadi dan It's itu the graphic. membuka semuanya dan grafitinya juga muncul di situ kan. Iya. Jadi menurut gue ini hal yang memaksimalkan star player sih menurut gue. Jadi walaupun JJ Redick juga data driven, tapi dia juga ngelihat konteks juga gitu. Oh, star player gue juga poin per possessionnya itu juga tinggi nih kalau misalkan ngambil mid range. Jadi ya gue biarin aja gitu. Dan ketika Luka Doncic ngambil mid range itu kan pasti dia tuh atau Reeves mengambil mid range itu adalah opsi yang maksimal menurut dia ketika mengambil itu gitu. Jadi misalkan nih lagi situasi pick and roll sama DeAndre Ayton gitu. Dia punya pilihan kan, apakah dia roll ke Ayton atau dia kick out keluar atau dia ngambil mid range. Ketika dia ngambil mid range pasti dia udah melihat siapa tahu big centernya tuh udah lebih mundur jaga Ayton, jadi Ayton gak punya kesempatan untuk roll di dalam atau nggak ada help dari sisi corner gitu. Jadi ketika dia ngambil mid range itu more likely than not
itu adalah opsi yang paling terbuka buat dia gitu sih. Dan ada menyambung tadi seperti yang lo bilang tentang mid range, source-nya pun juga sama, Stock Franco pun juga bilang bahwa jangan-jangan ini adalah emang walaupun kita lihat sustainable atau enggak, but the two Lakers versus Spurs sample gitu ya, emang ini adalah antidotnya Wemby ya paint terror aja gitu. Jadi makanya dibikin mid range karena sebenarnya storyline-nya adalah dibalik bahwa Wemby and Spurs justru bisa forcing their opponents, mereka adalah persentil terbesar 99 sampai 100% untuk forcing the opponents nembak di mid range. Iya. Gitu ya. Jadi apakah emang akhirnya pun juga ya udah karena we're going to face someone like Wemby dan dan kawan-kawan gitu ya di Spurs, ya udah kita let's just facilitate on mid range. Ya balik lagi ke what defense gives you. Iya. Gue mau nambahin juga, mungkin ini gue baru kepikiran sih. Ketika playoffs itu kan biasanya defense lebih ketat. You don't got that open three that easily lagi kan. Dan orang biasanya di playoff ya lo akan lebih rely on mid range juga. Ini apakah JJ Redick mempersiapkan Lakers untuk deep playoff run dari sekarang gitu dengan honing that mid range skills dari sekarang gitu. Itu kalau misalnya susah atau enggak, gue rasa arahnya mungkin ke situ kali ya. Ya, granted baru 9 pertandingan sih, tapi kenapa enggak ya? Dan masih ada satu playmaker lagi belum main kan. Betul. Tapi ya itu tadi kalau udah dimasukin sama satu playmaker ini, apakah akan jadi lebih bagus, lebih tidak efektif, lebih ball hogging? Nah, kita bahas sedikit deh sebelum kita ke next point. Bronny ini punya peran nggak sih di Lakers? Ini kata-katanya dengar mengambil menit bapaknya. Kasihan banget bapak cuma 20 menit Bapaknya ya. berarti pas balik cuma segitu dong nanti menitnya. Gak apa-apa biar nggak encok ya. Biar ngacak lagi kan. Benar. Waktu main muda. Sebenarnya menurut gue dia tuh mengambil menitnya yang ditinggalkan sama Gabe Vincent. Oke. Jadi Gabe Vincent kan cedera di awal musim dan dia ngambil peran di mana dia simply main simple kayak si Gillespie, main simple, hustle, ya udah gitu. Dan kalau bisa bermain smart gitu. Jadi dan itu yang membuat JJ Redick makin memberikan menit ke dia. Karena ada beberapa kali yang dia dapat bola di weak side, dia tahu kemampuan dia adalah bukan shooting, bukan kemampuan dia. Jadi dia memilih untuk drive ke dalam, abis itu pass inside ke Ayton gitu. Iya. Itu menurut gua play yang sebenarnya simple, tapi Bronny ini kemarin tuh 2 kali main, even yang lawan Portland tuh dia main di menit-menit kritis itu, main di closing lineup, closing menit juga. Yeah. Jadi ketika dia membuat play besar di menit yang penting, itu menjadi nilai plus buat dia gitu. Jadi winning plays lah pokoknya. Betul. Iya. Oke. Winning plays lah at least. Walaupun gue melihat at least buat sekarang Coach JJ Redick bagusnya adalah seperti yang tadi lo, to your point tadi Mal, bahwa he is very quick on assessing nih orang efektif nggak di lapangan. Kayak dia sempat maki-maki Jackson Hayes juga. Ya kan di ada klip mic up-nya juga, what the fuck are you doing Jackson gitu. Hayes main one-on-one sama dia kayak kalah juga ya. Yang di klip apa tuh ya. Ada kan musim lalu ya. Iya. Padahal itu kan cuma sesimpel kayak Jackson Hayes lo malah ngedouble di saat yang nggak tepat gitu. Iya, itu pun how he is gitu ya untuk coachingnya gitu ya. Bahkan lo playnya nggak sesuai yang gue mau aja lo gue bisa tarik gitu. Hopefully itu juga berlaku ya kepada anak GM, bukan lo GM. Lesan. Anyway, let's talk about player antics nih yang NBA itu nggak bisa satu hari berlalu tanpa drama. Woy. Ada aja dramanya. Habis drama perjudian lah, terus breaking news Tony Allen narkoba. Ada lagi. Nah ini kalau kita bahas yang lagi bergulir sekarang nih, perihal Ja Morant and the Memphis Grizzlies. Setelah kemarin banyak isu beredar nih ya, dan emang kayak terbukti di lapangan anyway gitu. Kita nggak akan bahas yang pergosipan ibu RT gitu ya, kalau bukan karena emang terlihat di lapangan gitu ya, switch off di second half, very inactive dan hanya menunggu aja di corner gitu ya. Jadi ada gosip, ada rumor mengatakan ya emang lagi turmoil aja nih sama si coachnya Thomas. Lisa, lo
lihatnya sejauh ini update-nya gimana nih? Ini gue lihat di chat box tuh kayak ibu komplek. Kayaknya gini deh. Kayak gue mengenal Joe begini deh. Kita perlu Gamal sebagai agent nih. Agent. Playing Gimana as player agent. Gimana menurut Anda agent? Ada apa dengan Jamoran, Ini man? menurut sources ya. Gue- Gimana menurut lo? Kalau gue sih ngeliatnya, gue makin ke situ, gue ngeliat pemain-pemain ini karyawan sih sebenarnya. Oke. Mereka tuh main basket ya pekerjaan mereka. Oke. Dan di pekerjaan ya pasti kadang-kadang lu ada masa-masa di mana lu unmotivated karena ya lu ngerasa Burnout. gue burnout lah, gue gak ngerasa dihargai, gue gak betah nih dengan work culture sini, bla bla bla, banyak kan. That being said, NBA juga kan adalah the Players League gitu kan. Ya. Ketika lo makin memberikan kontribusi banyak ke tim, lo makin besar star power lo, lo punya certain leeway lah untuk minta hal-hal yang minta lebih lah. Ya. Apakah Jamoran orang itu? Enggak sejauh ini. Ya, Dengan dia udah berapa tahun di liga sih gue lupa, 6 tahun, 7 tahun. 2019. 2019. Kayaknya kan dari awal juga kita ngelihat dia sebagai PR-nya tuh kayak masih belum dibenerin kan, kayak three point shootingnya, terus sampai kesini juga banyak masalah. Nyata attitude-nya juga ya dia drama pistol lah, pernah ada selebrasi lah. Ya selebrasi, pernah ada berantem sama orang atau apa di off court kalau nggak salah juga kan, ada kontroversinya. Abis itu sekarang juga beberapa musim ini kelihatan availability-nya juga jelek kan, dia sering cedera, segala macam. Jadi ketika lo udah bermasalah, kontribusi lo nggak terlalu bagus, terus lo ngambek ya udahlah nih mau diapain lagi sih gitu loh. Kalau gue jadi Memphis sih mendingan ya udahlah nih, kalau misalnya memang sudah tidak contribute to winnings lagi, ya mendingan gue cari pemain yang bisa contribute to winning aja. Oke. Aja simpel itu sih kalau gue rasa ya. Lo ada insight tentang gimana Coach Lisalo sempat bilang bahwa ini this is not at all personal, but it's just about the strategy yang gue mainin, bahwa ini ya shortest shift for bigger impact. What was that about? Ya jadi sebenarnya kan masalahnya ini makin besar ketika ditanya sama pers gitu, si Jamoran bilang as the coach gitu kan. As the coach, Ya jadi dia memberikan nuance kalau ya ini salahnya tim pelatih nih. Nah sementara mungkin nih kalau dari researchnya Chris Vernon bisa jadi kalau ini tuh ada sesuatu yang terjadi di backroom, mungkin di halftime atau ketika time out. Jadi karena si Thomas Lisalo ini model yang kalau ada masalah apa dia heads on gitu, dia langsung sampein ke depan muka. Mungkin ada slack di situ, tapi sebenarnya kalau dari Thomas Lisalo sendiri dia tuh bilang kalau ini tuh kalau memang masalahnya adalah di pembagian menit, dia itu tipe yang dari zaman di Eropa ya, dia tuh lebih mementingkan shorter shift. Jadi kalau rotasi menit main NBA kan biasanya ada pemain bintang yang main quarter 1 main 12 menit full, baru main lagi di quarter 2 itu 6 menit gitu. Jadi 12-6 gitu kan. Nah ini dia tuh model yang lo gak akan gue mainin 12 menit full, gue pengen lo main 6 menit 7 menit tapi lo have a bigger impact di dalam 7 menit itu, lebih berkualitas menitnya. Jadi mungkin secara menit itu dilakukan juga sama Thiago Splitter sih. Itu apakah itu suatu European thing kali ya? Nah menurut gue makin merata liganya dan makin fisikal, menurut gue itu malah lebih bagus karena keep your life fresh lah ya. Betul. Jadi pemain-pemain bintangnya lebih bisa memberikan impact yang lebih besar, lebih berkualitas gitu. Nah mungkin menurut gue di sini masih ada kesenjangan antara biasanya pemain NBA star player bermain dengan longer minutes, tapi kan kadang juga di lapangan kan kita lihat menit lu main full di quarter 1 tapi ada pemainnya juga sambil istirahat di corner gitu kan. Nah, ini kayaknya Lisalo pengennya adalah lu main 7 menit lapangan benar-benar total di situ gitu. Dan ini masih adjustment period sih menurut gua. Iya, dan gue juga dengernya locker room clash ini terjadi pas Taylor Jenkins udah abruptly dipecat gitu loh. Kalau dari kacamata pemain pun ya we can feel about that gitu ya, kayak oke gitu, lo punya coach yang ya udah gel mungkin dengan tim, terus itu berarti tengah-tengah musim seingat gue ya Taylor Jenkins itu atau pas udah kelar ya? Shocking juga kan karena exactly. Mereka lagi bagus banget kalau nggak salah waktu itu deh. Iya, exactly. Itu lagi mengejar playoff itu, Iya, jadi mungkin ada ya gertakan lah, ada ya yang nggak sukanya pemain lah dengan keputusan itu, mungkin ya berpengaruh juga Jamoran dengan
naik turunnya ya politiknya tim mungkin ya. Let's talk about worst case scenario. Kalau emang ternyata di trade gitu ya, just ya udahlah kita trade aja biar kalau lo nggak betah di sini dan lo cabut gitu. Kemana mestinya Mal? Kemana, Worst Mal? case, Let- what if? let the Cocoknya beam. kemana? Let the beam. Let the beam. Light the beam. Bukan, Light the shoot beam. the gun. Loh. Light the beam. Ini nanti Waldo insert ini meme-nya Eko Patrio. Ya. Kalau secara basketball wise memang kan Kings mereka butuh point guard kan. Udah karena kegoblokan mereka yang ngelepas Fox sama ngelepas Haley. Oh ya. Terus sekarang kan mereka mencoba mencari point guard lagi tapi yang kayaknya itu nggak ditemukan di Russell Westbrook sih ya. Tapi kalau misalnya dengan attitude seperti itu dan dengan direction Kings yang lebih nggak jelas lagi daripada Memphis, apakah itu tidak membuat si Jamoran malah ini shooting spree di sana gitu sih kalau gue rasa. Oke, Is. Kalau gue punya alternatif menarik sih sebenarnya, tapi punya pro and cons sendiri. Apa? Nama yang mau gue lempar adalah Miami Heat. Oke. Karena kalau ngeliat Jamoran kan tipe pemegang bola handal, serba bisa, tapi dia tuh punya kelemahan di defense. Oke. Dan kalau lo ke Heat, lo punya pemain-pemain dan lo punya pelatih yang bisa ngumpetin itu. Ya. Dan secara salary kayaknya nggak jauh beda sama Tyler Hero. Maksudnya masih bisa diakalin lah gitu. Iya. Jadi secara fit juga Heat kan juga butuh pemain yang primary ball handler di situ. Jadi secara fit sebenarnya cocok, tapi masalahnya Heat itu baru kedatangan asisten pelatih yang dulunya dibenci sama Jamoran. Oke. Jadi Jamoran sebenarnya nggak suka sama gaya main yang Heat sekarang karena di musim lalu itu dia sangat jarang bermain pick and roll karena mode permainan adalah drive and rotate. Jadi pemain drive ke dalam habis itu motion di luar bikin 5 out gitu. Sementara Jamoran merasa dia punya kelebihan dalam pick and roll read gitu. Jadi ketika dia handal dalam pick and roll situation gitu. Jadi itu yang sebenarnya secara tim cocok tapi secara skema ofensif juga ada catatannya sendiri. Jadi menurut gua mungkin kalau Heat nggak coba ngejar ya mungkin masih stay juga karena nggak ada buyersnya juga gitu. Tapi balik lagi ke soal Memphis ya. Maksudnya ini kan di tim yang dibangun tadinya kan big three-nya adalah si Jamoran, Desmond Bane sama Jaren Jackson Jr. Iya. Tapi kalau sekarang Desmond Bane udah di trade ke Magic. Terus sekarang sisa 2 ini, salah satu lagi ngambek dan Jaren Jackson Jr. juga sama kan penyakitnya sama. Dia kan cederaan mulu dan dia big man banci kan. Dia nggak bisa rebound. Terus di gede bohong gitu ya. Gede bohong gitu kan. Di paint juga dia juga nggak yang secara offense ya, tapi secara defense dia kan nggak bukan motion blocking, bukan yang rim protector juga. Rim Gitu. protector Jadi anchor ya. apakah dengan yang satu udah cabut, yang satu lagi ngambek, nih satu lagi juga ya bukan piece yang solid juga nih. Apakah mungkin buat Memphis ini adalah waktu untuk mikir nih pieces yang dia punya ini mumpung masih secara nilai aset masih ada, apakah ini saatnya mereka untuk pull the trigger sih gue ngerasa. Oh wow, oke. Atau ya mungkin ya to your point ya Jamoran di reuniin lagi sama Desmond Bane di Orlando butuh juga soalnya kayaknya ya butuh guard pelapis juga. Desmond Bane sejauh ini masih belum seperti Bane di Batman, masih tidak ada ininya ya. Free band gitu. Free Bane. Oh ke Free Bane. Sama. Oh my god, that's Jamoran. Ada satu lagi nih yang mau kita bahas ya, Miles Turner. Gimana Ji? Ada apa? Ada apa? Wah. Sudah ditutup. Kita masih podcast pada. Belum kelar. Tapi Miles Turner di Pacers sudah selesai gitu kan. Chapternya selesai. Chapternya udah selesai. Kenapa sih? Ada apa sih? It looks to me kayak kenapa sih lo segitunya pengen burning bridges? To me kelihatannya to the fans ya. Yang menurut gue cukup gak masuk akal. Karena bukannya dia di embrace banget waktu di Indiana. Dan dia itu. Dan 10 tahun. Iya dan dia itu di line up finals kemarin bukannya dia pemain terlama gak sih? Pemain terlama, pemain franchise Pacers lama. He's being loved so much. But let's talk about it deh, Miles Turner. Pertama, dia ngasih lemparan-lemparan di medsos bilang Haley fake tough guy. Yang mana gue komen juga, gue emosi juga. Dude, dia like he tore his Achilles untuk bawa lo ke finals, man. Ini tough guy, kurang tough guy apa lagi. But let's talk about Miles. What's wrong with him sebenarnya? Kenapa sih? Butt hurt atau gimana? Kayak kalau yang gue baca-baca ya dia kayak butthurt sama situation kontraknya kan. Oke. Karena ketika dia ditawarin
sebuah angka dia loh kok cuma segini. Oke. Dia Untuk gue yang udah dia sudah longest tenure, Iya. dia udah melewati masa-masa dari bukan Paul George tapi berarti dari Oladipo kan. Oh, Oladipo, yes. Oladipo, Oh, wow. Terus ada Oladipo. Sandra Sabonis. Nah sekarang mungkin ngelihat dia pemain paling senior dan lain-lain. Oke. Dan dia juga sudah dan dia tiap musim juga kan selalu digosip, selalu dapat trade rumor Oh kan. iya, Nah, trade rumor. Iya. kayaknya gue Dimasukin rasa ke bursa sebagai ya. ya lu sebagai manusia lu dapat rumor-rumor kayak gitu adalah ya it gets to you lah ya. Kecolek lah ya. Colek lah. Oke, Dan oke, ketika lu akhirnya sampai ke finals terus mungkin sedikit banyak dia ngerasa kok gue juga banyak andil nih untuk ngebawa tim ini sampai ke finals gitu. Oke. Walaupun dia di finals juga choke nggak impresif banget lah ya. Iya. Nah, itu Is. makanya itu berpengaruh sama angka yang diterima sih. Oke. Iya. Lo setuju? Nah kalau gue sebenarnya nggak mempermasalahkan kalau dia tuh konfront itu ke manajemen. Ya. Cuma yang jadi nggak elok itu kan karena dia ngomong itu di media dan dia jadi nembaknya kemana-mana gitu. Iya. Jadi Dia nembak kayak lu abis resign dari sebuah kantor habis itu lu So jelek-jelekin. Iya. Lo jelek-jelekin di Glassdoor. iya. Nggak, tapi dengan nama lu sendiri Oh, iya, bukan pakai akun anon gitu. Bukan di bukan Glassdoor. second Di account, Google bukan review apa. langsung ya. Bukan di Murs hype nama gue ya gitu kan. Dia literally dia ngomong dengan muka dia gede-gede Iya. gitu kan. Dia di podcast dan Iya. literally ya dapat panggung untuk ngomongin Iya, itu iya. gitu. Jadi menurut gua salahnya di situ dan jadi kemana-mana dan jadi nggak apa ya, jadi orang juga nggak respect juga gitu. Iya. Walaupun memang kelihatan setelah game masih ada yang tos-tosan sama dia, tapi yang kelihatan udah langsung nggak suka adalah fans gitu karena jelas ya. karena ya gimana lo sendiri yang mulai memutus bridge itu dengan lo ngomong di mana-mana hal yang jelek gitu. Jadi menurut gua fair untuk Turner kecolek dan nggak suka sama manajemennya, tapi fair juga buat fans untuk ngebuin Miles Turner atas perilaku dia setelah dia pindah gitu. Setelah pindah. Gitu sih. Oke. Ini Pacers deh nyinggung sedikit aja dengan lagi naik turunnya gini sebelum kita cabut nih. Is lo melihatnya Pacers di East so far bertahan-tahan aja atau gimana sih? Tanpa Hali. Terus sekarang kan juga big man-nya tuh udah menurut lo udah kayak Pada brodol semua ya. iya mengisikah keterkosongan Miles Turner atau gimana? Bukan big man doang semuanya kan. Semuanya, lompat kan. semuanya. Maturin cedera. Yep. Nemhard cedera. Iya. Cedera. Nembhard, that's right. Siapa lagi sih kemarin si Top pin. Quentin Obi Topang. Jackson. Oh Quentin iya, Jackson iya, yang Obi baru Topang juga. main. Even pelapis Iya pun kan, cedera. Pelapisnya belapis, saudara. Gimana nih? Cedera gak? Enggak kan? Ben Shepherd belum. Oh, belum. Belum. Bakal ketemu- Masih panjang. Bakal ketemu Denver lagi ya abis Kayaknya ini. ini efek balik dari kemarin kan mereka punya magical run ya yang di playoff kan Yep. yang udah lo down 20 point something tiba-tiba bisa ngejar itu Dibayarnya kan sekarang. itu ada sihir-sihirnya kayaknya baru dibayar sekarang kalau gue rasa ya. Oke. Menurut lo Is itu Tapi ya menurut gue sih Pacers. mereka akan ngeliat 15 game ke depan sih karena hopefully Nemhard akan balik. Hopefully beberapa pemain tuh cederanya nggak panjang kayak Maturin bisa jadi balik 10 game ke depan. Mungkin yang nggak panjang Obi Topang doang. Tapi kalau misalkan mereka masih jelek, menurut gua ya nggak masalah juga kalau misalkan mereka mau rest dulu satu musim dan musim depan ketika Hali balik lagi ya start lagi gitu. Tapi menurut gua baik banget sih Golden State Warriors ngasih satu kemenangan ke Pacers. Baik. Baik banget. mungkin bisa menjadi musim buat eksperimen kali ya. Iya. Karena Bisa, lo kan benar. pelatih yang sangat punya back yang sangat dalam ya. Mungkin dia bisa coba-coba skema-skema baru atau trik-trik baru Iya. supaya nanti ketika ada Hali balik ini kayak Maturin atau si Siakam udah punya trik-trik yang lebih canggih lah. Atau kesempatan buat develop kayak Jarvis Walker juga menarik juga. Oke. Before we go, satu prediksi karena Sabtu pagi kita akan dapat matchup Rockets ketemu Spurs. Ya, yang dari awal musim kayak kita bahas siapa yang akan memberikan Ini panjang ketemu tinggi ya. tantangan sama Spurs nih, Wemby dengan size-nya gitu. Ada Rockets di sana. Isinya Dementor semua gitu ya. Slim Reaper tipe-tipe kayak Candy gitu. Prediksi kalian singkat aja. What do you think guys? Menurut gue menang Rockets. Iya, tadi kan cara ngalahin Spurs tuh kan di midrange kan ada KD main di situ. Wih, mantap. Gue nggak sabar nanti ngelihat battle-nya Wemby sama Steven Adams. Pemainnya Oke. super tinggi sama super kuat jadi kayak Benar. Siapa yang menang? Dan gue Geser aja gitu. iya. Gue nanti akan ngeliat Wemby mau coba ngebody Steven Adams kagak goyang. Gak gerak. Gak goyang. Oh, ntar meme-nya siapa sih? Rudy Gobert ya yang gak gerak.
pas pandemi. Ya, it's gonna be interesting dan gue juga nggak sabar ngeliat block party ya sih. Ini apalagi panjang-panjang tangannya ya. Seberapa gilanya nanti. Sabtu pagi. Tapi lo megang siapa? Gue Rockets tetap akan menang Rockets sih. banget ya, oke. Rockets sih. Berhubung kita bertiga Rockets kayak hasil akan beda nih. Ini kayak jadi jinx ya. ini adalah ini resmi jadi box out jinx, kita lihat ya akan jadi swingnya buat Spurs atau Rockets. Alright, thanks so much guys. Ini adalah episode box out yang membahas midweek ketiga. Oh ya, midweek ketiga dan kita lihat hasilnya seperti apa di weekend. This is box out.